Yo guys, balik lagi sama gue, Dewa. Sini-sini merapat, kita ngobrolin drama klasik tiap mau lebaran atau liburan. Tim ortur atau tim mertua? Pernah gak sih lo ngerasa kayak ditarik kedua arah? Di satu sisi ada ortu yang ngebesarin kita, di sisi lain ada mertua, keluarga baru dari pasangan kita. Nah, dalam psikologi, ini namanya loyalty bind alias jebakan kesetiaan. Lo ngerasa kejebak, takut salah satu pihak ngerasa nggak dihargai. Relate banget kan? Masalahnya, di kultur kita yang kekeluargaannya kental banget, konsep bakti sama orang tua tuh dijunjung tinggi. Jadi, pas kita milih salah satu, alam bawah sadar kita tuh ngerasa kayak lagi nolak pihak yang lain. Padahal niatnya nggak gitu. Muncul deh rasa bersalah, khawatir dicap kacang lupa kulit, atau nggak nganggep mertua. Ini nih biang kerok yang bikin stres, guys. Selain itu, ada lagi nih musuh dalam selimutnya ketakutan buat ngecewain. Ortu atau mertua mungkin gak nodong langsung, tapi pasti mereka punya harapan buat ngumpul bareng anak cucu. Wajar sih, tapi masalahnya kita jadi nebak-nebak kira-kira maunya apa ya? Beban mentalnya double guys. Akhirnya malah jadi diem-dieman sama pasangan. Atau malah salah satu dari kita bikin janji sepihak. Wah, alamat perang dunia ketiga di rumah. Banyak pasangan kejebak mikir kalau adil itu harus dibagi rata, plek ketiplek, 50-50. Tahun ini di A, tahun depan di B. Padahal adil dalam keluarga itu lebih fleksibel guys. Ini soal empati. Adil itu bukan soal matematika, tapi soal kondisi dan perasaan. Mungkin tahun ini adilnya nemenin ortu yang lagi sakit. Mungkin tahun depan adilnya itu ke mertua yang baru punya cucu pertama. Geser dikit cara pandang kita dari adil matematis ke adil empati. Pasti lebih lega. Intinya gini guys, pernikahan itu kan ngebentuk unit keluarga baru yang mandiri. Prioritas utama lo ya menjaga keharmonisan rumah tangga lo sendiri. Caranya dengan bikin batasan atau boundaries yang sehat sama keluarga besar. Ini bukan berarti nggak sopan atau egois loh. Justru ini tanda tanggung jawab buat ngelindungin fondasi pernikahan lo. Keputusan liburan harus datang dari kita, bukan tekanan dari pihak manapun. Oke, udah paham kan akar masalahnya? Sekarang gimana cara ngomonginnya sama pasangan? Step pertama, jadwalin rapat internal. Serius, jangan bahas ini sambil lalu atau pas lagi capek. Cari waktu tenang, no HP, no TV. Tujuannya bukan buat langsung mutusin, tapi buat saling dengerin. Coba pakai e-statement, misalnya, aku sedih deh kalau tahun ini gak ke rumah ortuku. Fokus ke perasaan, bukan nyala. Nah, pas pasangan lo ngomong, dengerin bener-bener buat ngerti, bukan buat nyiapin argumen balasan. Ini namanya active listening. Coba deh ulangin apa yang dia bilang pakai kata-kata lo sendiri. Oh, jadi kamu khawatir sama kondisi ibu kamu ya? Makanya pengen kita kesana. Ini nunjukin lo beneran peduli dan ngehargain perasaan dia. Simpel tapi nampol banget efeknya guys. Langkah selanjutnya, ambil kertas, bikin 2 kolom, tulis semua keinginan dan kebutuhan masing-masing soal liburan ini. Apa sih yang paling penting buat lo? Apa yang lo khawatirin? Ada tradisi yang gak mau dilewatin? Mana yang bisa nego? Mana yang harga mati? Dengan ngeliat ini semua secara visual, lo berdua bakal lebih gampang nemuin titik tengahnya. Jadi lebih jelas gitu loh mau dibawa kemana diskusi ini.
Sekarang bagian serunya, brainstorming, keluarin semua ide di kepala, dari yang paling masuk akal sampai yang paling absurd sekalipun. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tulis aja semua, gantian tiap tahun, bagi 2 waktu, undang semua ke rumah, liburan bareng di tempat netral, atau bahkan diundi pakai koin. Serius, tulis aja. Proses ini bisa ngelepasin ketegangan dan seringkali munculin ide brilian yang nggak kepikiran sebelumnya. Udah punya daftar ide? Sekarang waktunya evaluasi. Coret yang gak realistis. Untuk sisanya, diskusikan plus minusnya bareng-bareng. Tujuannya satu, cari skenario win-win, di mana kebutuhan lo dan pasangan sama-sama terpenuhi. Ini fase negosiasi sehat. Contohnya, aku setuju kita gantian tiap tahun. Gimana kalau mulai tahun ini ke rumah ortumu dulu? Kan tahun lalu kita udah di tempatku. Adil kan? Oke, keputusan udah deal. Selamat. Tapi ada langkah terakhir yang krusial banget. Cara nyampeinnya ke keluarga. Wajib banget sampaiin ini sebagai keputusan kami. Idealnya sih anak kandung yang ngomong ke ortunya, tapi pakai narasi kami. Contoh, Bu, aku sama nama pasangan udah diskusi dan kami mutusin lebaran ini di rumah mertua dulu ya. Kata kami ini ngasih sinyal kuat kalau kalian itu tim yang solid. Sekarang kita bahas model-model solusinya ya. Yang paling klasik, sistem rotasi. Tahun ganjil di pihak istri, tahun genap di pihak suami. Atau sebaliknya. Kuncinya itu konsisten dan diomongin dari awal. Ini adil banget buat jangka panjang dan ngilangin debat tahunan. Keluarga juga jadi punya kepastian kapan giliran mereka. Biar nggak lupa catat di HP, gampang kan? Solusi kedua, the holiday split alias bagi waktu. Cocok nih kalau jarak rumah ortu dan mertua nggak kayak dari Sabang ke Merauke ya. Misal, hari H sampai H+2 di rumah A, sisanya di rumah B. Plusnya, semua kebagian dikunjungi. Minusnya, capek banget di jalan bro. Waktu di tiap rumah juga jadi kerasa buru-buru. Jadi, pastiin realistis sama waktu tempuh ya. Nggak mau pusing di jalan? Coba the host model. Kalian yang jadi tuan rumah, undang kedua ortu ke rumah kalian. Enaknya, kalian bisa bikin tradisi baru, nggak stres di perjalanan, dan punya kontrol penuh sama acara. Tapi siap-siap ya, butuh energi dan biaya ekstra. Pastiin juga rumahnya cukup dan komunikasikan ekspektasi dari awal, biar semua chill. Kalau ada budget lebih, ini solusi paling keren. Liburan bareng di tempat netral, sewa villa di puncak, nginep di resort, atau jalan-jalan ke kota lain bareng-bareng. Suasananya beneran liburan, nggak ada lagi sentimen ini rumahku, itu rumahmu, semua lebih cair. Tapi ini jelas opsi paling mahal dan butuh rencana super matang dari jauh-jauh hari buat nyocokin jadwal semua orang. Terakhir, solusi paling cerdik, geser momen perayaan. Siapa bilang harus pas hari H, kunjungin satu keluarga pas puncak liburan, terus ciptain hari raya kedua di minggu sebelum atau sesudahnya sama keluarga yang lain. Bilang aja, ini biar dapet quality time yang lebih intim, gak buru-buru. Tiap keluarga dapat waktu khusus yang berkualitas. Pinter kan? Kuncinya cuma satu, komunikasiin niat baik loh.